China sedang menghadapi paradoks ekonomi. Ekonomi mereka sangat kuat, tapi ditopang oleh ekspor dengan kondisi pasar domestik yang semakin keropos. Dalam 11 bulan pertama tahun 2025, Beijing mencatatkan rekor surplus perdagangan yang mencengangkan senilai 1 triliun dolar Amerika Serikat. Di balik kemilau angka ekspor yang perkasa, denyut nadi ekonomi dalam negeri China justru sedang melemah. Warga kelas menengah yang biasanya menjadi motor penggerak konsumsi kini lebih memilih untuk menahan diri, menggenggam erat dompet mereka seolah sedang bersiap menghadapi musim dingin yang panjang. Harapan pemerintah untuk memacu pertumbuhan lewat belanja warga sendiri tampak membentur tembok ketidakpastian. Cina kini sedang bertarung dengan dirinya sendiri, menjadi pabrik bagi dunia di luar sana, namun menjadi pasar yang sunyi di rumah sendiri. Meski tampak kokoh, faktanya ekonomi Cina sedang pincang saat ini. Sebuah paradoks besar yang membelah wajah negara adidaya tersebut. Dari luar, Cina terlihat sebagai kekuatan yang tak tergoyahkan. Mengutip The Wall Street Journal, produksi industri tetap menunjukkan ketahanan dengan pertumbuhan 4,8% pada November 2025. Produksi ini ditopang oleh sektor-sektor strategis seperti pembuatan kapal, kedirgantaraan, robotika industri, hingga semikonduktor. Pelabuhan-pelabuhan utama tetap sibuk mengirimkan barang-barang manufaktur canggih ke pasar internasional, mengabaikan berbagai hambatan tarif yang coba dipasang oleh negara-negara barat. Namun ketika kamera dipalingkan ke arah domestik, potretnya berubah menjadi buram. Merujuk data terbaru dari Biro Statistik Nasional Cina, menunjukkan bahwa momentum ekonomi melambat secara luas pada November lalu. Penjualan retail yang menjadi indikator utama kesehatan konsumsi rumah tangga merosot tajam ke level pertumbuhan terendah sejak tahun 2022. Angka pertumbuhan retail hanya menyentuh 1,3% secara tahunan pada November, turun drastis dari angka 2,9% pada bulan Oktober. Di saat yang sama, investasi aset tetap mengalami kontraksi sebesar 2,6% dalam periode Januari hingga Oktober. Sektor properti yang selama dekade terakhir menjadi mesin utama kekayaan warga terus memburuk dengan penurunan investasi sebesar 15,9%. Ketimpangan ini memicu kekhawatiran global. Kepala Dana Moneter Internasional atau IMF baru-baru ini memperingatkan Cina terlalu besar untuk bergantung pada ekspor sebagai penggerak pertumbuhan. Dominasi manufaktur negara itu juga berisiko memperburuk ketegangan perdagangan global. IMF mendesak Beijing untuk mengambil tindakan yang lebih besar guna menggeser perekonomiannya ke arah konsumsi domestik. Masalah utama yang dihadapi Beijing saat ini bukanlah kurangnya kebijakan, melainkan kegagalan kebijakan tersebut dalam memulihkan keyakinan publik. Mengutip Euronews, pemerintah Cina sebenarnya telah meluncurkan berbagai program stimulus. Salah satunya adalah skema subsidi trade-in atau tukar tambah barang elektronik dan kebutuhan rumah tangga yang digulirkan sejak tahun lalu. Pada awalnya program ini sempat memberikan secercah harapan bagi sektor retail, karena masyarakat tergiur untuk memperbarui barang lama mereka dengan harga yang lebih murah. Tetapi efektivitas stimulus ini terbukti hanya bersifat sementara. Merujuk data November menunjukkan dampak kebijakan tersebut telah memudar. Penjualan peralatan rumah tangga justru anjlok sebesar 19,4% dibandingkan tahun sebelumnya, yang secara signifikan menurunkan pertumbuhan retail secara keseluruhan. Situasi serupa terjadi di sektor otomotif. Meskipun banyak diskon besar ditawarkan, penjualan mobil turun 8,3%. Transisi menuju kendaraan listrik memang terus berjalan, namun hal itu justru menyebabkan penjualan bahan bakar minyak turun 8% seiring berkurangnya permintaan. Laporan Bank ING menunjukkan semua indikator domestik ekonomi utama Cina terlihat mengecewakan.
Kondisi ini menggarisbawahi tantangan dihadapi para pembuat kebijakan dalam upaya menjadikan pengeluaran rumah tangga sebagai penggerak utama pertumbuhan mulai tahun 2026 dan seterusnya. Para pemimpin tertinggi Cina berjanji untuk memprioritaskan dukungan terhadap permintaan domestik pada tahun 2026. Para pejabat pada Konferensi Kerja Ekonomi Pusat Desember ini mengatakan mereka akan meningkatkan konsumsi dan mendongkrak pendapatan rumah tangga. Meski begitu, dalam rencana 5 tahun ke depan, Cina terus berfokus pada teknologi canggih, manufaktur maju, dan kemandirian industri sebagai prioritas utama. Alasan dibalik sikap defensif masyarakat Cina berakar pada sektor yang paling sensitif bagi mereka, yakni properti. Bagi sebagian besar keluarga kelas menengah di Cina, rumah bukan sekadar tempat tinggal, melainkan aset investasi utama yang mewakili sebagian besar kekayaan mereka. Ketika sektor ini runtuh, dampak psikologis dan ekonominya langsung menghantam daya beli. Krisis properti yang bermula sejak pembatasan pinjaman pengembang pada 2021 kini telah menjadi beban permanen bagi ekonomi. Harga rumah di 70 kota besar Cina terus mengalami penurunan pada November 2025. Harga rumah bekas turun lebih dari 20% dari titik puncaknya, jauh lebih cepat dibandingkan harga rumah baru yang turun sekitar 12%. Penurunan nilai aset ini menciptakan fenomena efek kekayaan negatif. Warga merasa diri mereka lebih miskin setiap kali melihat laporan harga properti yang merosot. Ketika rumah kehilangan nilai investasinya, rasa aman ekonomi warga ikut runtuh. Alih-alih membelanjakan uang untuk kebutuhan gaya hidup, masyarakat Cina kini cenderung kembali ke budaya menabung yang sangat konservatif. Mereka menunda belanja besar, menghindari utang baru, dan mempersiapkan cadangan tunai untuk menghadapi ketidakpastian pekerjaan. Meski pemerintah Cina mengeluarkan kebijakan yang mendukung konsumsi dan pasar properti, namun analis menilai upaya itu masih jauh dari cukup. Mengutip Bloomberg, ekonom senior Natixis SA Gary Ng mengatakan meski target pertumbuhan 5% tahun ini bisa tercapai, tapi tahun 2026 akan menjadi tahun yang menantang bagi Beijing jika tekanan masih terasa. Sementara itu, Presiden Cina Xi Jinping memperingatkan pejabat pembuat kebijakan agar tak sembrono untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi. Rangkaian data ekonomi pada penghujung tahun 2025 ini memberikan sinyal yang tidak bisa diabaikan oleh para pemimpin di Beijing. Cina sedang berada di persimpangan jalan yang sulit. Apakah akan terus membanjiri pasar dunia dengan barang murah, atau mulai melakukan reformasi struktural untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli rakyatnya sendiri? Pihak pemerintah Cina telah berjanji untuk menjadikan penguatan permintaan domestik sebagai prioritas utama pada tahun 2026. Namun tantangan di depan mata tetap besar. Ketegangan perdagangan global dan risiko tarif baru di tahun mendatang dapat mengancam jalur ekspor yang selama ini menjadi penyelamat ekonomi. Jika ekspor mulai goyah sebelum permintaan domestik pulih, Cina akan menghadapi krisis ganda. Tanpa pemulihan kepercayaan masyarakat, visi Cina untuk menjadi ekonomi yang digerakkan oleh konsumsi akan tetap menjadi mimpi yang tertunda. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.